Hukum Administrasi Negara. Topik 20 dari 50 topik. Penilaian kinerja pegawai negeri sipil. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, dilakukan penilaian atas kinerja setiap PNS yang dilakukan oleh alasannya. Hal tersebut dilakukan guna memperoleh bahan-bahan pertimbangan yang objektif dalam pembinaan PNS. Penilaian tersebut bersifat rahasia dan dilakukan setahun sekali serta dilakukan terhadap beberapa hal: kesetiaan, prestasi kerja, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama, prakarsa, dan kepemimpinan. Penilaian atas pelaksanaan pekerjaan PNS tersebut dikelompokkan dalam jenjang penilaian: amat baik, 91-100. Baik, 76-90. Cukup, 61-75. Sedang, 51-60. Kurang, 50 ke bawah. Penilaian tersebut dituangkan dalam sebuah daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan, DP3, yang dibuat oleh atasan dari pegawai negeri yang dinilai tersebut selaku pejabat penilai, dengan ketentuan bahwa pegawai yang dinilai minimal sudah 6 bulan menjadi bawahannya. Penilaian atas kesetiaan pegawai negeri sipil didasarkan pada parameter-parameter yang sudah ditentukan dalam menilai seorang PNS. Sebagai contoh, jika dilakukan penilaian terhadap kesetiaan berdasarkan ketentuan yang termuat dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai negeri sipil, pegawai yang bersangkutan dapat saja memperoleh penilaian amat baik apabila melakukan hal berikut ini. 1. Tidak pernah menyaksikan kebenaran Pancasila, baik dalam ucapan, sikap, tingkah laku, maupun perbuatan. 2. Selalu menjunjung tinggi kehormatan negara atau pemerintah serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan diri sendiri, seseorang, atau golongan. 3. Selalu berusaha dengan sungguh-sungguh memperdalam pengetahuannya tentang Pancasila dan UUD 1945 serta selalu berusaha mempelajari haluan negara, politik pemerintah, dan rencana-rencana pemerintah dengan tujuan untuk dapat melaksanakan tugasnya secara berdaya guna dan berhasil guna. 4. Tidak pernah menjadi simpatisan, anggota perkumpulan atau tidak pernah terlibat gerakan yang bertujuan mengubah atau menentang Pancasila, UUD 1945, bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau pemerintah. 5. Tidak pernah mengeluarkan ucapan, membuat tulisan, atau melakukan tindakan yang dapat dinilai bertujuan mengubah atau menentang Pancasila, UUD 1945, negara, dan pemerintah. Sementara itu, penilaian kesetiaan PNS dianggap sebagai baik apabila dalam diri pegawai negeri sipil tersebut terdapat hal-hal berikut. Karena kurang pengetahuan, secara tidak sadar PNS pernah ikut-ikutan mengeluarkan ucapan atau menunjukkan sikap tingkah laku yang dapat dinilai menyaksikan kebenaran Pancasila, tetapi kemudian sadar akan kekeliruannya dan tidak lagi menyaksikan kebenaran Pancasila. Kesetiaan pegawai negeri sipil mendapat penilaian cukup apabila pegawai negeri sipil tersebut memiliki hal-hal berikut. Karena kurang pengetahuan, PNS pernah mengeluarkan ucapan atau menunjukkan sikap atau tingkah laku yang dapat dinilai menyaksikan kebenaran Pancasila, tetapi sesudah diperingatkan ia sadar akan kekeliruannya dan tidak lagi menyaksikan kebenaran Pancasila. Kesetiaan pegawai negeri sipil mendapat penilaian sedang apabila pegawai negeri sipil tersebut memiliki hal-hal berikut. Karena terpengaruh oleh orang lain atau lingkungan, PNS menjadi ikut-ikutan mengeluarkan ucapan atau menunjukkan sikap atau tingkah laku yang dapat dinilai menyaksikan kebenaran Pancasila dan baru sadar akan kekeliruannya setelah diberi peringatan yang keras. Kesetiaan pegawai negeri sipil mendapat penilaian kurang apabila pegawai negeri sipil tersebut memiliki hal-hal berikut. Walaupun telah diberikan peringatan, PNS masih mengeluarkan ucapan atau menunjukkan sikap atau tingkah laku yang dapat menyaksikan kebenaran Pancasila. Dalam penilaian prestasi kerja, parameter yang digunakan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 untuk menilai prestasi seorang pegawai mempunyai nilai amat baik jika ditemukan hal-hal berikut. 1. Mempunyai kecakapan dan menguasai segala seluk-beluk bidang tugasnya dan bidang lain yang berhubungan dengan tugasnya. 2. Mempunyai keterampilan yang sangat baik dalam melaksanakan tugasnya. 3. Mempunyai pengalaman yang luas di bidang tugasnya dan bidang lain yang berhubungan dengan tugasnya. 4. Selalu bersungguh-sungguh dan tidak mengenal waktu dalam melaksanakan tugasnya. 5. Mempunyai kesegaran dan kesehatan jasmani dan rohani yang baik. 6. Selalu melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna. Penilaian terhadap prestasi kerja pegawai berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 dianggap baik apabila dalam diri pegawai negeri sipil yang dinilai ditemukan hal-hal berikut. Hasil kerjanya jauh melebihi hasil kerja rata-rata yang ditentukan baik dalam arti mutu maupun dalam arti jumlah.
Penilaian terhadap prestasi kerja pegawai berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 dianggap cukup apabila pegawai negeri sipil yang dinilai memiliki hal-hal berikut, mencapai hasil kerja rata-rata yang ditentukan, baik dalam arti mutu maupun dalam arti jumlah. Penilaian terhadap prestasi kerja pegawai berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 dianggap B-nilai sedang apabila ditemukan hal-hal berikut, ada kalanya tidak mencapai hasil kerja rata-rata yang ditentukan, baik dalam arti mutu maupun dalam arti jumlah. Penilaian terhadap prestasi kerja pegawai berdasar Peraturan Pemerintah Nomor Peraturan Pemerintah Tahun 1979 dianggap bernilai kurang apabila di dalam diri pegawai negeri sipil ditemukan hal-hal berikut. A. Hasil kerjanya selalu jauh di bawah hasil kerja rata-rata yang ditentukan, baik dalam arti mutu maupun dalam arti jumlah. B. Untuk penilaian selanjutnya yang berkaitan dengan substansi, C. Tanggung jawab. D. Ketaatan. E. Kejujuran. F. Kerjasama. G. Prakarsa. Dan H. Kepemimpinan diatur lebih lanjut dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979. Terhadap PNS yang merasa keberatan atas hasil penilaian pelaksanaan pekerjaannya yang dilakukan oleh atasannya, pegawai yang bersangkutan diperkenankan untuk menggunakan hak hukum mengajukan keberatan yang diajukan kepada atasan dari pejabat yang menilai dirinya beserta dengan alasan-alasan pengajuan keberatan paling lambat 14 hari sejak diterimanya DP3. PNS yang mengajukan keberatan tersebut dalam tempo paling lambat 14 hari sudah harus mengembalikan DP3 tersebut kepada pejabat penilai. Pejabat penilai PNS yang mengajukan keberatan atas DP3 tersebut kemudian mengajukannya kepada atasannya untuk dilakukan pemeriksaan. Jika terdapat keberatan, ia akan diberikan catatan tanggapan dari pejabat penilai atas keberatan yang diajukan oleh pegawai yang dinilai. Atasan pejabat penilai dapat melakukan pemeriksaan atas pengajuan keberatan yang diajukan oleh pegawai yang dinilai. Jika atasan pejabat penilai melihat memang telah terjadi suatu kesalahan atau ketidakcermatan dalam melakukan penilaian yang dilakukan pejabat penilai kepada pegawai yang dinilai, berdasarkan alasan-alasan dan didasarkan bukti-bukti yang dapat diterima, atasan pejabat penilai dapat saja mengubah nilai DP3 dari pegawai yang mengajukan keberatan tersebut. Semua DP3, baik yang tanpa keberatan maupun yang diajukan keberatan, dianggap sah dan berlaku apabila DP3 tersebut telah ditandatangani oleh atasan pejabat penilai DP3 tersebut. Fungsi dari penilaian kinerja PNS yang dituangkan dalam DP3 setiap tahun ini, digunakan sebagai salah satu syarat untuk dasar pertimbangan kebijakan kepegawaian yang berkaitan dengan masalah pembinaan pegawai khususnya yang berkaitan dengan 1. Pengangkatan sebagai PNS, 2. Kenaikan pangkat atau penurunan pangkat, 3. Promosi jabatan ataupun dispromosi, 4. Pemberian tanda-tanda kehormatan, 5. Penindakan dan pemberhentian PNS, 6. Penentuan besaran tunjangan peningkatan kinerja atau remunerasi terhadap PNS yang menunjukkan dedikasi yang luar biasa, menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. Dimungkinkan untuk diberikan tanda kehormatan dari pemerintah RI. Salah satu tanda kehormatan yang dapat diberikan kepada PNS adalah tanda kehormatan Satya Lencana Kesetiaan. Menurut Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010, syarat khusus yang ditetapkan untuk dapat diberikan tanda kehormatan berupa Satya Lencana Karya Satya bagi PNS adalah pegawai tersebut telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, UUD 1945, negara, dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus paling singkat 10 tahun, 20 tahun atau 30 tahun dengan ketentuan berikut ini. 1. Dalam masa bekerja secara terus-menerus PNS yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berdasarkan peraturan perundang-undangan atau yang tidak pernah mengambil cuti di luar tanggungan negara. 2. Penghitungan masa kerja bagi PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat dimulai sejak diterbitkannya surat keputusan telah menjalankan hukuman disiplin atau kembali bekerja di instansi. 3. Penghitungan masa kerja dihitung sejak PNS diangkat menjadi calon PNS. Di samping tanda kehormatan Satya Lencana Kesetiaan, seorang PNS juga berhak untuk mendapatkan bintang ataupun tanda kehormatan sesuai jasa yang telah disumbangsihkan kepada negara dan pemerintah Indonesia. Itulah materi topik ke-20 Hukum Administrasi Negara. Channel ini sangat membantu para mahasiswa di perguruan tinggi manapun di Indonesia dan masyarakat umum. Ratusan video tutorial S1 Ilmu Hukum, S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Ilmu Manajemen, S1 Ilmu Administrasi dan lainnya disajikan di channel
Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika tidak langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sampai jumpa.